Oke, kita langsung menuju ke Mas Hasbi. Kalau soal tadi spesifik mekanisme pengembalian uang hasil korupsi kan masih dibahas ya. Iya. Tapi opsi yang terbuka sejauh ini apa? Karena kan tadi ada dua opsi yang memungkinkan untuk proses pengembalian uang hasil korupsi. Gugatan perdata atau undang-undang perampasan aset. Mana yang berpotensi paling besar? Menurut saya begini, itu lebih bagus yaitu gugatan perdata dibanding perampasan aset. Karena kita bisa yang seharusnya KPK juga kalau nggak salah sudah bisa menggunakan itu ya. Nah itu bisa digunakan. Nah dibanding perampasan aset ini menurut saya perlu tapi masih panjang lah, masih panjang. Kita yang terpenting itu kita fokuskan bagaimana pengembalian, cara apa. Negara ini harus terutama KPK, kepolisian, kejaksaan harus konsentrasi untuk pengembalian aset negara yang telah dicuri. Gugatan perdata yang disampaikan oleh Mas Hasbi ini merepresentasikan suara-suara teman-teman di Senayan atau gimana? Ini pribadi saya aja, saya aja. Pribadi saya tidak. Jadi artinya masih dibahas itu ya, masih soal dibahas, teknis itu ya? Baik, saya ingin ke Mas Lakso. Tadi kan Pak Abdul Fikar menyatakan ada di situ gugatan perdata yang bisa digunakan. Apakah gugatan perdata ini pernah digunakan oleh penyidik KPK? Dan menurut Anda, tadi RUU perampasan aset ini kalau menurut saya lebih kuat dibandingkan dengan gugatan perdata. Tapi sampai sekarang kan masih belum dibahas. Nah, Anda menganalisisnya seperti apa? Ya, jadi memang salah satu problem yang menjadi catatan serius ya di dalam konteks apapun di Indonesia ini ya. Kita nggak hanya bicara soal perampasan aset, adalah soal realisasi dan implementasi. Nah, termasuk ketika kita bicara KPK, frankly speaking, KPK pun belum secara optimal menggunakan mekanisme gugatan perdata sebagaimana disebutkan oleh Prof tadi. Dan kalau memang mau disempurnakan, itu salah satu opsi yang paling baik adalah dengan menerapkan ketentuan illicit enrichment yang saya bahas tadi. Karena illicit enrichment itu adalah konsep di mana adanya pembuktian terbalik terkait dengan kekayaan pejabat publik. Jadi ketika kita melihat ada pejabat publik dia melakukan luxurious life gitu ya, maka secara tidak langsung maka dia bisa dilakukan proses ditanyakan untuk pembuktian bahwa harta kekayaan itu berasal dari legal atau tidak. Jadi ini yang jadi salah satu poin. Jadi sebetulnya kalau ditanya solusinya apakah dengan mekanisme yang sekarang ada bisa. Tapi salah satu kuncinya adalah perintah presiden. Jadi cukup presiden perintahkan kepada Kejaksaan Agung, kepada KPK, kepada kepolisian, mulai sekarang concern kepada pemulihan aset. Maka itu harus direalisasikan. Karena menurut saya problem yang kita hadapi sekarang adalah soal realisasi. Baik, yang belum terjawab tadi RUU perampasan aset sendiri, kenapa sampai hari ini belum dapat direalisasikan? Kalau saya lihat ya, dari komposisi isi dari RUU perampasan aset, salah satu yang paling krusial itu soal illicit enrichment. Jadi itu kenapa? Karena kan kita tahu sendiri bahwa dilihat dari data statistik yang ada ya, banyak sekali potensi adanya pejabat publik yang memiliki tingkat kehidupan itu berbeda dengan pendapatan aslinya. Baik. Nah ini yang sebetulnya menurut saya menjadi kekhawatiran mungkin. Tapi nanti Pak Hasbi mungkin bisa lebih menjawab apa sebetulnya menjadi concern. Tapi intinya kalau RUU perampasan aset mau disahkan, menurut saya bukan hanya bebannya DPR ya. Kan selama ini seakan-akan Pak Jokowi membebankan kepada DPR. Tapi menurut saya DPR itu kan representasi dari partai politik. Tentunya kalau pemimpin tertinggi bilang sahkan, pasti disahkan, saya yakin. Baik. Oke. Nah, selain soal tadi ya, saya mau ke Pak Abdul Fikar. Kalau kita bicara soal pengembalian uang hasil korupsi, ini kan menjadi tantangan dari teman-teman penyidik KPK juga adalah soal follow the money. Untuk kemudian mengikuti bagaimana dan ke siapa aliran dananya termasuk dengan aset yang dimiliki oleh para koruptor. Bagaimana menjawab tantangan ini, Pak Abdul Fikar? Kalau follow the money itu proses gitu. Artinya itu ada pada level penanganan sebelumnya. Karena itu kemudian sekarang lagi ribut juga kan denda damai. Iya kan? Nah, denda damai itu bisa pada perkara yang belum masuk ke pengadilan. Kejaksaan punya kewenangan dia menangani itu, tapi belum masuk ke pengadilan. Artinya belum ketahuan dia bersalah atau tidak. Tapi di situ bisa didenda damaikan. Umpamanya penyeludupan, tindak pidana ekonomi lainnya gitu. Itu bisa gitu. Tidak masuk ke pengadilan tapi dia bayar gitu. Itu kan sama dengan bayar denda sebenarnya, bayar itu aja kan, karena dia masuk tidak dibayar. Tapi ketika sudah diputuskan oleh pengadilan gitu ya, maka itu yang pertama adalah
putusan pidana itu bagaimana memutuskannya? Apa juga termasuk denda? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang negara masih mau mengejar juga asetnya yang diambil oleh koruptor itu, maka itu tadi saya bilang bisa pakai perdata. Kalau perdata itu kan yang menjadi handicap adalah, yang jadi halangan adalah membuktikan bahwa aset itu hasil korupsi. Itu yang agak sulit gitu. Tetapi bisa begini, bisa tadi dibilang gajinya berapa sebagai anggota DPR atau sebagai pejabat publik, hartanya berapa gitu ya kan. Nah, baru itu tadi men-tracing ini dari siapa hartanya, atau dananya itu tadi ya, disimpan di siapa, dari mana datangnya, bisa lari ke sana gitu. Nah, tapi itu kan perlu kerja keras sendiri. Nah, karena itu ide undang-undang perampasan aset itu menurut saya sangat brilian, bagus itu. Kalau sayangnya hilang lagi tuh dari daftar pembahasan di DPR. Tapi kan itu tadi udah dibahas, tadi kan udah dijawab soal undang-undang perampasan aset. Kita fokus ke aliran dananya tadi. Itu lebih memotong kompas. Artinya negara bisa begitu dia mencurigai seorang pejabat publik punya kelebihannya banyak, dia bisa masuk gitu, rampas aja, silakan ajukan keberatan ke pengadilan. Bisa seperti itu. Ketika kita melihat men-tracing tadi, ini mana yang uang korupsi yang masuk ke pribadi atau dampak kerugian negara, itu men-tracingnya sulit atau biasa saja? Ya, jadi sebetulnya kalau ada, makanya tadi Prof. Abdul Fikar sempat menyinggung bahwa ini harus dilakukan sebelum proses pengadilan. Jadi memang kalau kita di KPK ada suatu standar ya, di mana pada saat proses penyidikan kita sudah mempunyai tim khusus yang memang fokus hanya pada aset. Jadi dia tidak terfokus pada proses penyidikan, tetapi hanya proses untuk mencari aset. Itu mengapa walaupun mungkin ya nilainya tidak seheboh yang lain gitu ya, tetapi ketika kita bicara mengenai pemulihan aset di KPK itu terjadi secara masif. Karena memang salah satu kunci utama, jadi sebetulnya cuma ada dua pintu aja. Pintu pertama adalah penegak hukum yang mencari, gampangnya. Inilah yang disebutkan Prof tadi, yaitu dengan cara men-tracking aset dari awal ya. Di proses penyidikan, dan itu memang khusus tim dedicated khusus. Saat ini Kejaksaan Agung misalnya punya tim pemulihan aset. Jadi memang pusat pemulihan aset Kejaksaan sudah punya. Nah, cuman kan ini yang harusnya dioptimalkan. Kejaksaan dioptimalkan, KPK dioptimalkan, karena KPK itu timnya tersendiri. Nah, yang kedua, cara lainnya adalah dibalik, yang membuktikan adalah si pembuktian terbalik pelakunya. Nah, dua itu aja. Tapi selama ketentuan mengenai pembuktian terbalik tadi belum dilakukan secara optimal, maka ya penyidik harus kerja keras nih untuk mencari aset. Kita menuju ke Mas Hasbi. Ini bagaimana menjawab soal tadi, memastikan bahwa aset ini merupakan hasil korupsi atau tidak? Itu kan terkadang teman-teman penyidik pun juga di lapangan itu hal-hal yang bias ya sifatnya ya. Menurut saya bukan sesuatu yang sulit itu. Sekarang kita sudah jelas, seorang pejabat sebelum dilantik itu sudah, atau setelah dilantik LHKPN sudah menyerahkan LHKPN. Banyak kok KPK terutama ya, kawan-kawan di KPK itu banyak. Ini ada indikasi korupsi dari LHKPN. Menurut saya itu sudah cukup lah. Baik, terima kasih Mas Hasbiullah, terima kasih semuanya. Pak Abdul Fikar telah berdialog bersama kami di Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu.